Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karindra Alfilinuk Sidarki dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 46114-22059. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebagai untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, saya akan buat video untuk menjelaskan tentang tentang open source atau sumber terbuka. Oke, tapi sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu atau mereview terlebih dahulu materi-materi yang sudah pernah disampaikan dan akan mengkaitkannya dengan open source. Oke, jadi untuk yang pertama dibahas adalah urgensi literasi digital dan kemanusiaan. Nah, sebenarnya di sini kita belajar tentang seberapa urgensi sebenarnya kita belajar tentang literasi digital dan kemanusiaan. Oh, ternyata urgen karena memang kita hidup di era yang semakin digital itu semakin mendominasi. Apa-apa udah serba digital kayak gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah kita untuk dituntut supaya kita paham dan supaya kita tahu tentang digital itu apa dan bagaimana cara kita bersosialisasi di dalamnya. Nah, sebenarnya literasi di sini itu bukan hanya dalam bentuk membaca informasi aja, tapi juga untuk bagaimana cara kita bersikap, mengambil tindakan atas apapun yang terjadi di dalam dunia digital. Kayak gitu. Terus lanjut next ke materi kedua, yaitu hubungan manusia dengan Industri 4.0 dan Society 5.0. Oke, topik selanjutnya adalah Industri 4.0, Society 5.0, dan hubungannya dengan manusia. Nah, Industri 4.0 dengan perubahan industri yang mulai digandingkan dengan mesin-mesin, dengan otomatisasi, dengan robot, kemudian pekerja mulai digantikan oleh robot-robot. Dengan itu, dengan sebagai keuntungan adalah untuk memotong biaya produksi. Kemudian Society 5.0 dengan human centrisnya untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi tapi tetap mengutamakan kepentingan manusia. Nah, terus hubungannya apa sama manusia, atau setidaknya hubungannya apa dengan diri kita? Nah, sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat dari dua topik yang tadi kita bicarakan, Industri 4.0 maupun Society 5.0, mungkin tidak secara langsung berdampak dengan kita, tapi mungkin saja ada dampak berantai yang menyebabkan itu akhirnya berdampak kepada kita. Misalnya untuk Industri 4.0, di mana pekerja-pekerja manusia mulai digantikan oleh robot. Nah, pekerja yang sebelumnya dikenakan pajak, ketika digantikan robot, nah perpajakan ini menjadi belum jelas. Apakah itu tetap dikenakan pajak, atau kalau enggak, lantas bagaimana dengan sistem perpajakan untuk perusahaan tersebut atau industri tersebut? Apakah jadinya tidak adil ketika manusia dikenakan pajak, tapi justru ketika robot-robot itu tidak dikenakan pajak? Lantas apa dampaknya dengan pembangunan negara ketika pendapatan pajak menurun, kemudian pembangunan negara tidak seperti yang sebelumnya? Nah, itu mungkin tidak secara langsung berdampak pada kita, tapi pada akhirnya berdampak. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Nah, ada hubungan-hubungan lain mungkin dari revolusi industri 4.0 dan Society 4.0 yang seharusnya kita sadari. Setidaknya dengan menyiapkan kompetensi diri untuk dapat bersaing di era tersebut. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Oke, lanjut ke dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi. Nah, tentu saja segala sesuatu itu
segala sesuatu yang ada kita lihat di dunia ini itu ada kemungkinan baiknya dan juga di sisi lain ada kemungkinan buruknya, apalagi ciptaan manusia yaitu teknologi. Pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sebelumnya kami udah sempat membahas juga di pertemuan perkuliahan bahwa terkadang dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi itu tidak terletak pada teknologinya, melainkan kepada penggunanya atau kita sendiri yang menggunakan teknologi tersebut. Apakah kita mau menggunakannya dengan baik atau justru lalai terhadap penggunaannya yang berakibat negatif. Jadi kembali lagi kepada diri kita, mau dibawa kemana kemajuan teknologi ini, ke arah yang positif atau justru sebaliknya ke arah yang negatif. Tergantung kepada diri kita sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri. Oke, jadi itu teman-teman beberapa materi yang sudah sempat pernah kita atau kami bahas di pertemuan sebelum UTS ini. Lalu saya akan mencoba untuk memberikan kesimpulan sedikit tentang apa-apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi terkait dengan literasi digital dan kemanusiaan ini tentu saja penting untuk orang-orang yang tinggal di era digital saat ini, karena memang kita sudah serba digital, kita harus tahu dan harus paham tentang digital itu seperti apa dan bagaimana seharusnya kita bersikap atas itu. Kemudian intinya dari revolusi industri, kemudian dampak positif dan negatif itu, kita sebagai manusia seharusnya sudah dapat mengambil tindakan atau mengambil, setidaknya tidak harus tindakan, kita setidaknya sudah mantap dengan apa yang seharusnya kita lakukan, mengambil sikap lah paling tidak atas kejadian saat ini. Apakah kita mau tetap diam begitu saja atau kita mau beradaptasi dengan perubahan zaman, perubahan era seperti itu. Nah teman-teman, kaitannya dengan negara kita, negara Indonesia, apakah kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 atau bahkan sudah memasuki society 5.0? Kalau menurut diri saya pribadi, kita di negara Indonesia ini belum mencapai revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena belum banyak industri yang ada di Indonesia itu yang menerapkan otomatisasi yang terintegrasi dengan internet atau Internet of Things, nama lainnya. Kebanyakan industri yang di Indonesia itu juga masih dominan dengan atau menggunakan tenaga manusia dibanding dengan tenaga mesin, seperti itu. Jadi di Indonesia menurut saya belum masuk kepada revolusi industri 4.0. Apakah ini menjadi sebuah masalah? Menurut saya tidak. Menurut saya ini hanyalah sebuah proses yang mana sebetulnya kita tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mengejar negara-negara lain yang sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 atau bahkan sudah mulai memasuki society 5.0. Oke, jadi sebenarnya apa sih alasannya kenapa kok saya berpendapat negara ini tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke dalam tahap revolusi industri 4.0 atau society 5.0 atau 5.0. Sebenarnya bukan berarti tidak terburu-buru itu bukan berarti untuk diam, bukan berarti untuk tidak berkembang, bukan berarti untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak terburu-buru itu maksud saya adalah tidak terlalu concern atau tidak terlalu fokus hanya pada atau memprioritaskan dengan
maksimal untuk mengejar industri 4.0. Karena menurut saya ada hal lain yang masih perlu diprioritaskan sebelum kita memasuki era 4.0, industri 4.0, yaitu adalah pendidikan, terutama pendidikan tentang literasi digital ini. Nah, alangkah menyedihkannya apabila kita mengatakan bahwa negara kita ini sudah memasuki industri 4.0, tapi masyarakatnya sendiri belum mapan atau belum siap untuk memasuki era tersebut. Maka dari itu, jauh lebih utama menurut saya adalah untuk menyiapkan kemampuan dan mental masyarakat untuk memasuki industri 4.0, sehingga tidak ada kesenjangan yang akhirnya justru menyebabkan banyak sekali lubang-lubang yang akhirnya teknologi itu tidak dapat mendeliver manfaatnya secara maksimal pada masyarakat. Seperti itu. Nah, lantas kalau misalkan kita tidak terburu-buru, ada kemungkinan kita dapat tertinggal sangat jauh oleh negara-negara lain. Kalau seperti itu, pada akhirnya negara ini akan jadi negara konsumtif lagi, yang hanya mengonsumsi dari luar saja. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut? Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu tentang open source. Oke, jadi open source itu apa? Open source itu intinya adalah untuk mempublikasikan kode kita atau mempublikasikan karya kita secara luas dan dapat digunakan, diakses oleh publik secara bebas dan dapat digunakan kembali, baik itu untuk kebutuhan personal maupun kebutuhan komersial. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi orang lain, kita seolah-olah untuk membagikan karya kita, dan karya itu bisa digunakan oleh orang lain secara bebas tanpa ada biaya. Kemudian dia bisa mengembangkannya juga, bisa turut berkontribusi juga, bahkan bisa menjualkannya juga untuk kebutuhan mereka gitu. Nah, ini salah satu contoh kasus open source yang lumayan berpengaruh adalah ketika sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux itu adalah sistem operasi yang open source, lain hal dengan Windows yang sistem operasinya sifatnya adalah closed source. Ketika saat itu hanya ada sistem operasi Windows, orang-orang diharuskan untuk membayar lisensi Windows terlebih dahulu sebelum bisa menggunakannya. Tentu untuk beberapa orang, bukan hanya beberapa ya, tentu maka dari itu ada effort khusus untuk membayar itu tadi. Nah, dengan kemunculan Linux yang mana sistem ini sifatnya adalah open source, siapapun bisa ikut mengembangkan dan dapat diakses secara gratis, maka terjadi perubahan besar-besaran. Sistem operasi ini kemudian dapat dikembangkan oleh berbagai orang di seluruh dunia, yang menyebabkan sistem operasi ini tuh punya berbagai turunan atau disebut dengan distro-distro yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan bisnis, kebutuhan personal, kemudian kebutuhan programming atau hacking, ada sendiri distro-distronya. Nah, itulah yang membuat Linux powerful dengan kekuatan open source-nya. Nah, menurut saya, merujuk dari masalah sebelumnya, open source ini bisa diimplementasikan untuk dapat menunjang percepatan perkembangan teknologi. Dengan kita saling berkontribusi, dengan kita saling bergotong royong, kita saling membagikan kode kita dengan orang lain, kita saling membagikan karya kita dengan orang lain yang sifatnya open source, siapapun bisa ikut mengembangkan dan dapat diakses secara gratis. Ini dapat membantu untuk menumbuhkan atau mempercepat perkembangan teknologi. Seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia sendiri tuh pernah juga mencanangkan open source dengan melalui program IGOS atau Indonesia Go Open Source. Nah, itu sebenarnya sudah mulai dicanangkan pada tahun kalau nggak salah 2008. Nah, itu alangkah baiknya apabila kita mulai menggerakkan open source kembali serentak di Indonesia, supaya kita bisa memaksimalkan perkembangan teknologi untuk kedepannya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.